Pertama, kitab suci sebelumnya itu cuma untuk satu umat tertentu saja. Dua, masa berlakunya nanti akan berakhir, akan mengalami kadaluarsa. Sementara Al-Quran bukan untuk satu suku bangsa, tapi untuk semua manusia dan tidak akan berakhir masa penggunaannya kecuali kalau zaman pula yang sudah berakhir. Terjadi peristiwa kiamat, baru berakhir pula Al-Quran. Nah, itu dua alasan kenapa Allah pelihara Al-Quran. Karena dia akan jadi pedoman hidup seluruh umat manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada hari ini kita bertambah nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Allah beri kita peluang dan kemauan untuk bisa sama-sama melangkahkan kaki ke rumah Allah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi menjelang siang ini kita akan bahas mengenai kehebatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul hebat. Ya, hebat itu tentu ada tolok ukurnya, ada batu ujiannya. Nah, ini dia bukti bahwa Al-Quran itu hebat. Satu, kitab suci yang lain walaupun sama-sama wahyu Allah, tetapi diturunkan oleh Allah hanya untuk satu suku bangsa tertentu saja, tidak untuk seluruh orang. Itu dinyatakan Allah bahwa kitab suci sebelum Al-Quran itu hanya untuk satu suku bangsa. Satu terdapat dalam surat 17 ayat 2 Bani Israel atau Al-Isra. Lalu surat 61 ayat 6 surat As-Saff ayat 6. Surat 17 ayat 2 itu menyatakan bahwa Taurat cuma untuk Bani Israel saja. Wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Kami jadikan Taurat itu cuma pedoman hidup bagi Bani Israel. Artinya, untuk selain Bani Israel, kitab Taurat bukan kitab suci. Bukan kitab suci. Jadi adalah keliru besar orang yang bukan Bani Israel menjadikan Taurat sebagai kitab sucinya. Nah, sekarang Taurat itu dinamakan oleh orang Kristen dengan Perjanjian Lama namanya. Ya, Perjanjian Lama. Kalau Injil dinamakan Perjanjian Baru. Nah, baik itu Taurat sebagaimana 17 ayat 2 tadi maupun Injil sebagaimana dalam surat 61 ayat 6 itu untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Enggak. Di dalam surat 61 ayat 6 itu Nabi Isa mengatakan, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ketika itu Nabi Isa bersabda, wahai Bani Israel, saya ini Rasul Allah kepada kalian. Nah, jadi bukan untuk semua manusia. Maka kitab Taurat, kitab Injil di Nabi Isa juga untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Sementara Al-Quran itu untuk semua manusia, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami pilih dia sebagai bulan untuk menurunkan Al-Quran pertama kali yang gunanya sebagai pedoman hidup bagi semua manusia. Jadi baik dia sudah beragama dengan agama tertentu maupun belum, dia wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kata Al-Baqarah 185. Kalau tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, walaupun mereka punya kitab suci, Al-Quran menamakan mereka kafir. Ya, Bani Israel kafir. Nah, oleh karenanya lah, dengan datangnya Al-Quran, kitab suci sebelumnya menjadi kadaluarsa. Tidak lagi menjadi kitab suci yang akan dipedomani. Karena yang akan dipedomani hanya Al-Quran yang untuk seluruh manusia. Termasuk Bani Israel, karena Bani Israel juga manusia. Nah, termasuk itu. Itu poin pertama. Poin kedua, kitab suci lain itu sudah tidak asli lagi. Dikemukakan Allah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 75 dan ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi
thamanan qalilah wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma kanu yaksibun. Al-Baqarah 79. Ya, jadi Bapak Ibu, Al-Baqarah 79 itulah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang sampai-sampai Allah 3 kali menggunakan kata wail, neraka wail. Cuma dalam Al-Baqarah 79 saja. Dalam surah-surah lain, ayat-ayat lain ada kata wail cuma satu ayat satu kali disebut. Ini sampai 3 kali dalam satu ayat. Untuk apa itu? Menunjukkan betapa besar murka Allah kepada pemuka-pemuka agama Yahudi dan Nasrani yang mereka pemuka agama itu harusnya mengawal kitab suci, ini malah mereka mengubah isi kitab sucinya sendiri. Pagar makan tanaman. Nah, makanya Allah marah, dan kemarahan itu diungkapkan Allah dengan apa? 3 kali menggunakan kata wail dalam satu ayat. Hanya dalam Al-Baqarah 79 itu saja. Tidak ada dalam surat lain. Ya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Nah, sebaliknya poin 2 tadi, Al-Quran dia tetap asli hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memelihara orisinalitasnya, keasliannya. Surat Al-Hijr ayat 9. Allah yang memelihara, tidak bisa diubah, ditukar, diganti, dikurangi, ditambah, tidak bisa. Allah yang pelihara. Ya, kalau sudah Allah yang pelihara, tidak ada daya upaya manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kesanggupan, tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Dan Allah tidak izinkan kitab suci Al-Quran diubah, diganti, dipalsukan sebagaimana kitab suci sebelumnya. Nah, kenapa itu Al-Quran tidak bisa diubah sementara kitab suci sebelumnya bisa? Ada 2 alasan. Pertama, kitab suci sebelumnya itu cuma untuk satu umat tertentu saja. 2, masa berlakunya nanti akan berakhir, akan mengalami kadaluarsa. Sementara Al-Quran bukan untuk satu suku bangsa, tapi untuk semua manusia, dan tidak akan berakhir masa penggunaannya kecuali kalau zaman pula sudah berakhir. Terjadi peristiwa kiamat, baru berakhir pula Al-Quran. Nah, itu 2 alasan kenapa Allah pelihara Al-Quran. Karena dia akan jadi pedoman hidup seluruh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran itu mustahil untuk bisa ditandingi. Al-Baqarah ayat 23 dan 24, kemudian surat Al-Isra ayat 88. Bahkan dalam Al-Isra ayat 88 itu apa? Wala inni jatama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatunaha. Sekiranya bergabunglah seluruh pakar dari kalangan manusia dan seluruh pakar dari kalangan jin untuk meniru surat dalam Al-Quran ini, mereka tidak akan sanggup menirunya. Jadi pakar-pakar dari kalangan jin bergabung dengan pakar-pakar di kalangan manusia untuk bisa meniru barang satu surat saya dalam Al-Quran. Tidak sanggup. Dalam Al-Baqarah ayat 23 dan 24 itu juga diingatkan begitu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Nah, cuma satu surat. Coba cari surat terpendek Al-Kautsar, tandingi itu. Tidak sanggup. Cuma 3 ayat pendek-pendek. Tidak sanggup menandinginya. Nah, jadi karena tidak sanggup apa? Karena tidak sanggup, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya. Jadi oleh karenanya lah mustahil Al-Quran dapat ditandingi. Kitab suci yang lain apa? Bukan sekedar ditandingi, dipalsukan pun bisa. Kitab suci lain. Itu tadi Al-Baqarah 75 dan 79. Tapi kalau Al-Quran, jangankan dipalsukan, ditandingi. Coba buat yang seperti ini kualitasnya kata Allah. Barang satu surat saja. Kan surah Al-Quran itu 114 buah. Satu surat saya pilih yang paling pendek, tandingi itu. Tidak sanggup. Allah katakan, bahkan di dalam Al-Baqarah 24 itu Bapak Ibu, Allah gunakan huruf apa? Lan. Tidak akan sanggup kalian. Nah, kenapa huruf lan? Karena lan itu lil istimrar. Harfun nafyi lil istimrar. Nama huruf lan itu. Kata menidakkan yang berlaku selamanya. Nah, itulah dia lan. Beda dengan lam, beda dengan la, dengan ma, dengan ghairu, dengan duna. Semua berkata tidak, semua berarti tidak.
Tetapi kalau lan tidak yang berlaku selamanya. Nah, banyak itu Allah gunakan kata lan itu untuk selamanya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 120. Walan tardha ankal yahudu walan nasara. Tidak akan pernah ridha kepada Muhammad orang Yahudi maupun orang Nasara. Lan di situ sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat orang Yahudi dan orang Nasara tidak ridha kepada ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Nah, gitu Pak Ibu ya. Itulah beda aja huruf lan dengan huruf lam dan sebagainya itu tadi. Kalau lan satu-satunya huruf menidakkan yang menunjukkan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 4. Al-Quran itu mudah dihafal. Surat 54, surah Al-Qamar ayat 17, 22, 23, 32, 40. Surat Al-Isra 97. Ya, Allah jadikan Al-Quran itu mudah dihafal. Apa buktinya mudah dihafal Al-Quran? Belum masuk SD sudah hafal 30 juz. Si Musa namanya, anak Indonesia itu si Musa itu. Nah, juara 3 sedunia di Mesir. Juara 3 sedunia hafalan Al-Quran bagi Atifil. Atifil itu kanak-kanak. Ya, baru 6 tahun usianya sudah hafal Al-Quran 30 juz. Apa itu tidak hebat namanya Al-Quran? Sesuai dengan judulnya. Kehebatan Al-Quran. Ya, saya pernah ke suatu daerah transmigrasi di Sumatera Barat. Saya temukan di situ sepasang suami istri. Kedua mereka ini tunanetra. Tetapi begitu sampai di rumahnya, Masya Allah, piala, medali, piagam, luar biasa banyak. Kenapa? Juara hafalan Al-Quran 30 juz. Tunanetra sejak lahir. Mana ada itu dalam agama lain. Tunanetra bisa hafal Injil. Jangankan tunanetra, Sri Paduka Paus saja tidak hafal Injil. Ya, jadi Allah jadikan Al-Quran itu apa? Mudah dihafal. Mudah dihafal. Ya. Dulu ada di Padang Baru Timur itu mantan kepala Biro Perekonomian di kantor gubernur, siapalah nama beliau ini. Jadi beliau itu dulu sebelum berhaji cuma hafal 3 surat dalam Quran. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Kautsar, surat An-Nas. Itu saja hafal selain Al-Fatihah. Tapi ketika beliau berhaji usia 55 tahun, beliau menangis depan Ka'bah katanya agar diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Pendek cerita apa? Beliau bisa jadi imam tetap di Masjid Muhsinin Padang Baru itu, padahal tadi sebelum berhaji cuma 3 hafalnya 3 surat pendek saja. Setelah pulang berhaji setiap hari kerjanya menghafal Al-Quran. Sampai hafal Al-Baqarah 200, Ali Imran 100, An-Nisa hafal 100 ayat. Seperti tidak masuk di akal sehat. Setelah pensiun baru mulai menghafal Al-Quran. Lalu karena dibawa oleh anaknya ke Jakarta, dia domisilinya di Jakarta. Jadi imam tetaplah dia di masjid dekat rumah menantunya itu. Nah, itu hebatnya Al-Quran itu. Jadi mukjizat itu Al-Quran itu Bapak Ibu. Mudah dihafal. Padahal dia bukan bahasa kita. Ya, bukan bahasa kita tapi mudah dihafal. Lalu berikutnya yang kelima, Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat lengkap atau paripurna. Surah An-Nahl ayat 89. Kitab suci lain Bapak Ibu tidak lengkap. Lembarannya sajalah Al-Quran sebegitu tebal. Ya, Injil itu sepertiga Al-Quran. Taurat lebih tipis lagi. Ya, jadi kalau soal lengkap, Al-Quran itu luar biasa, lengkap. Segala aspek kehidupan ada dibahas dalam Al-Quran. Bahkan sekarang para ilmuwan itu membahas dari sisi ilmu mereka. Al-Quran dan Kesehatan misalnya oleh Dekan Fakultas Kedokteran UI zaman itu beliau jadikan itu disertasi doktornya, Al-Quran dan Kesehatan. Tahun 70-an. Beliau Dekan Fakultas Kedokteran UI. Ya. Jadi masing-masing pakar itu melihat Al-Quran dari sudut pandang ilmunya, melahirkan berbagai literatur ilmiah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nomor 6, tidak satupun ayat Al-Quran itu yang saling bertentangan. Semua serasi, harmonis. Ya, surat An-Nisa 82. Ya.
Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja Al-Quran ini bukan datang dari sisi Allah, tentulah isinya banyak sekali saling bertentangan. Nah, itu kata An-Nisa ayat 82 itu. Nomor 7, orang kalau ilmuwan dia pasti akan beriman pada Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 7. Ya, faktanya begitu. Betapa banyak orang-orang kafir yang ilmuwan masuk Islam karena mempelajari Al-Quran, karena membaca Al-Quran. Banyak itu Bapak Ibu, baik dari luar negeri, dari Indonesia. Dari Indonesia yang sudah wafat itu siapa? Ustadz Yalona. Iya. Itu kan rektor loh itu. Rektor Universitas apa namanya Papua di Irian sana. Rektor iya, pendeta iya pula. Nah, masuk Islam dia setelah apa? Dia pelajari Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu betul-betul mengandung mukjizat. Kalau dia seorang ilmuwan, dia akan tunduk. Dari luar negeri tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Profesor Doktor Jacques Cousteau, penasehat Angkatan Laut Perancis, komunis itu, masuk Islam setelah dia dalami Al-Quran. Siapa lagi? Dokter spesialis bedah. Dokter Maurice Bucaille, spesialis bedah. Nah, itu masuk Islam setelah membedah jasad Fir'aun. Jadi tahun 70-an, pemerintah Mesir meminta bantuan pemerintah Prancis untuk memperbaiki bagian dada dari jasad Fir'aun. Ya, sebetulnya sudah dari lama bagian dadanya itu rusak. Nah, lalu dibawalah jasad Fir'aun itu ke Prancis tahun 70-an. Dokter Maurice Bucaille ini yang dapat kehormatan untuk memperbaiki lagi bagian dada yang rusak itu. Nah, dari peristiwa dia membedah dada itu, akhirnya dia masuk Islam. Karena dia pelajari, tidak ada buku apapun bicara. Tapi dalam Quran dikatakan, Fir'aun itu dijadikan pelajaran bagi generasi berikutnya dengan cara kami selamatkan jasadnya. Nah, iya diselamatkan jasad Fir'aun. Nah, tapi bagian dada itu mungkin itu yang terlalu parah, terkena deburan ombak, sehingga bagian dadanya agak sedikit rusak. Nah, itu yang diperbaiki oleh, dilihatnya rupanya diselamatkan jasadnya itu rupanya bagi Allah dengan membuat tubuhnya itu penuh garam. Ya, sebelum dimumikan itu penuh garam. Jadi garam itulah yang mengawetkan. Nah, jadi ikan itu diawetkan dengan garam, sehingga bernama dia ikan asin. Ya, ikan kering dengan garam, tidak berulat dia karena sudah awet itu. Nah, macam-macam. Jadi garam itu luar biasa dia. Nah, berikutnya Al-Quran hanya berisi kebenaran belaka, tidak ada kebatilan di dalamnya. Ya, surat 3 ayat 60, surat 41 ayat 42. Jadi Bapak Ibu, seorang pastor bernama Moko Ginda dari Sulawesi Utara. Masuk Islam dia setelah dia pelajari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu hanya berisi kebenaran. Sementara kitab sucinya sendiri, Injil atau Perjanjian Baru, itu dia lihat banyak kebatilan di dalamnya. Bahkan dia menyusun buku pertentangan sesama ayat Perjanjian Baru. Nah, waktu itu murah, Rp5.000 dia jual satu bukunya. Nah, saya beli itu beberapa macam buku dia tulis, saya beli itu. Waktu itu dia datang atas undangan Dewan Dakwah Sumatera Barat. Moko Ginda sudah wafat dia. Nah, lalu dia bawa bukunya, lalu ya, Rp5.000 sajalah katanya, sekedar anu. Nah, kita banyak itu, hadir 40 orang lebih saat itu. Nah, masing-masing membeli buku beliau itu. Nah, dari situ kita nampak memang Injil itu satu sama lain ayatnya saling bertentangan, tidak sinkron sebagaimana Al-Quran. Al-Quran akan ketemu ayat ini bertentangan dengan ini. Itu menurut pemikiran saja, tidak yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya ada bertentangan. Buktinya apa? Banyak ulama bisa menunjukkan ayat itu tidak saling bertentangan. Berbeda bukan bertentangan. Ya, berbeda bukan bertentangan. Itu dulu. Jadi kalau berbeda, banyak Al-Quran itu satu sama lain saling berbeda, tetapi tidak bertentangan. Kalau berbeda itu tangan kita aja beda. Satu tangan kiri, satu tangan kanan. Satu mata kanan, satu mata kiri. Satu kuping kanan, satu kuping kiri. Berbeda. Tapi dia serasi, harmonis. Ya, rel kereta api juga begitu. Harmonis. Dia berbeda. Dua relnya, tidak satu. Ya, tidak monorel, tapi dua relnya.
Nah, dia serasi, tidak jatuh kereta api dengan 2 rel itu. Nah, jadi dengan begitu berarti apa? Berbeda, tidak saling bertentangan. Nah, kata Allah tidak saling bertentangan, bukan Allah katakan tidak saling berbeda, enggak begitu. Iyalah Bapak Ibu itu pengantar untuk diskusi kita pagi ini. Silakan. Nanio ditanyuan. Nah, terkait dengan kehebatan Al-Quran. Ya, tidak ada itu agama lain dihafal kitab sucinya, tidak ada. Hanya Al-Quran dihafal orang, lalu diadakan apa? Musabaqah tahfizul Quran, lomba hafalan Al-Quran. Ya, baik itu untuk tingkat lurah, tingkat kecamatan, tingkat kota kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional, dilombakan tahfizul Quran, hafalan Al-Quran. Mana ada itu hafalan Injil, hafalan Taurat, tidak ada musabaqahnya. Karena tidak ada yang hafal, apa yang mau dimusabaqahkan. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu, tafsir Al-Quran saja dalam musabaqah kita di Indonesia itu sudah 3 cabangnya. Cabang tafsir bahasa Inggris, cabang tafsir bahasa Arab, cabang tafsir bahasa Indonesia. Dalam setiap musabaqah. Di tingkat provinsi, di tingkat kota, kabupaten, 3 cabang tafsir sekarang dilombakan. Ya, tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Arab, dan tafsir bahasa Indonesia. Sampai seperti itu sekarang. Jadi, tidak ada itu tafsir Injil bahasa Arab, tafsir Injil. Tidak ada itu. Tidak bisa dilombakan. Ya, begitu menunjukkan mukjizat Al-Quran itu, kehebatan Al-Quran. Nah, silakan Bapak Ibu nanya bertanya. Tidak doyan yang bertanya bubar oleh. Ada Pak? Nah, silakan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kajian dengan tema yang sampaikan tadi itu memang luar biasa. Kemudian apalagi kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab lain seperti Taurat, Injil. Contoh di Injil, apa yang disampaikan oleh pendeta itu hanya penebusan dosa saja. Karena tadi saya sempat lihat video juga berbincang dengan salah seorang pendeta. Pendeta itu ngotot bahwa semua dosa manusia itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ini kadang-kadang secara logikanya dengan menyumbang 10% itu kan bagian dari penebusan dosanya. Padahal kalau Al-Quran kita bandingkan begitu banyak. Sekarang contoh di ayat-ayat Quran itu, Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai petunjuk. Betapa banyaknya petunjuk. Salah satu contoh mungkin yang memang mungkin bisa jadi contohnya terkait dengan harta warisan. Harta warisan itu kalau tidak ada petunjuk dari Allah, mungkin manusia hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini akan ribut dan akan berseteru antara satu saudara dengan saudara lain. Tapi dengan adanya wasiat Allah tentang harta warisan itu, makanya semuanya walaupun ada di beberapa kasus ini menjadi masalah juga. Kemudian banyak sekali lah contoh-contoh. Jadi saya melihat memang kehebatan Al-Quran itu karena dijaga oleh Allah sehingga betul-betul tidak bisa disalahgunakan. Mungkin itu intinya beberapa cerita. Baik Pak. Iya. Jadi sudah banyak sekali mu'allaf yang hebat-hebat. Ya, termasuk Doditan itu, termasuk Moko Ginta, termasuk Yahya Waloni, ya dan sebagainya. Itu adalah para mu'allaf yang hebat-hebat. Jadi orang kalau hebat-hebat ya dipelajari Al-Quran, dia akan beriman kepada Al-Quran. Akan beriman kepada Al-Quran. Nah, sayangnya banyak orang Islam tidak mengetahui, tidak menyadari kehebatan kitab sucinya sendiri. Nah, yang penting apa? Yang penting satu di khatam setiap Ramadan. Yang penting apa? Dibacakan Yasin kepada yang wafat. Nah, itu saya dianggap penting. Padahal tidak ada sama sekali tujuan diturunkan Al-Quran untuk di khatam-khatam bulan Ramadan, tidak ada. Untuk dibacakan kepada orang wafat, tidak ada. Al-Quran itu kata Allah apa tadi? Hudan linnas, pedoman hidup untuk manusia. Jadi kalau dia pedoman hidup, gimana caranya supaya dia bisa jadi pedoman? Satu, dibaca dulu. Dua, dia mengerti.
3 dihayati, 4 diamalkan, baru dia jadi pedoman hidup. Ini apanya mau diamalkan kalau tidak dimengerti? Ya, untuk mengerti itulah dilihat kita tafsir. Ya, alhamdulillahnya zaman kita ini sudah banyak tafsir yang awalnya berbahasa Arab, sekarang sudah di-Indonesiakan bahasanya itu. Ya, ada namanya, kalau saya melihat tafsir terbaik zaman sekarang itu namanya tafsir Al-Munir oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Itu tidak ada tandingannya kalau untuk zaman sekarang. Tafsir Al-Munir. Karena Wahbah Zuhaili ini dia selain daripada ahli tafsir juga ahli fikih, ahli usul fikih, ya, wakil ketua ulama sedunia di kala hidupnya. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Tafsir Al-Munir itu bahasa Arab. Nah, dia tidak pandai bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah diterjemahkan orang. 15 buah buku itu, 30 juz itu. Nah, itu kalau dapat kita miliki, lihat di HP kita, di Lazada, di Shopee dan sebagainya. Tapi jangan nanti tertipu beli yang asli. Yang asli itu tentu mahal harganya, 4 juta lebih. Karena 15 buku berapa itu. Nah, tapi kalau yang fotokopi nanti dikirim atau yang palsu-palsu, itu dengan harga yang sangat murah. Hindari harga yang sangat murah itu, pasti tidak asli itu. Ya, tidak cetakan pabrik apa itu ya, percetakan itu. Bapak Ibu rahmatullah, jadi pelajari tafsir, tidak bisa kita hanya menghatamkan. Kalau khatamkan kita tidak ngerti. Kalau sudah tidak ngerti apa yang dikhatam, apa beda kita dengan anak kita tamat TPA itu. Ya, mereka juga khatam Al-Quran, tapi tidak ngerti isinya. Nah, oleh karenanya yang penting itu mengerti isinya untuk bisa kita amalkan. Ya, kitab suci kita yang hebat ini. Semua masuk Islam kena Al-Quran. Mulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam kena Al-Quran. Al-Quran dia dengar, enggak dia pelajar, dia dengar, tapi karena dia orang Arab dia ngerti. Ya, begitu dia mau membunuh Nabi, ketemu di jalan dengan temannya si Nu'man. Hai Umar, kamu mau kemana? Saya akan memenggal kepala Muhammad. Hei Umar, sebelum kau penggal kepala Muhammad, penggal dulu tuh kepala adik kandungmu, Fatimah bintu Al-Khattab. Ya, adik kandungmu juga sudah murtad dari agama nenek moyang kita. Nah, berbelok Umar ke rumah adiknya, sampai di halaman rumah, depan pintu kedengaran adiknya dari dalam rumah membacakan Al-Quran. Dia dengar terus sampai 11 ayat. Tidak sanggup lagi dia. Didobraknya pintu, dipeluknya adiknya. Yakin betul dia Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad, tapi itu wahyu Allah. Antarkan saya kepada Muhammad, saya juga ingin jadi pengikutnya sebagaimana dirimu. Nah, dari tadi mau membunuh, mau memenggal kepala Nabi, malah sekarang mau jadi pengikut Nabi. Nah, jadi masuk Islamnya karena Al-Quran. Nah, begitulah orang-orang hebat di muka bumi. Benar sekali firman Allah itu, nomor 7 itu. Kalau dia seorang ilmuwan, pasti dia akan masuk Islam. Dia akan beriman kepada Al-Quran. Gitu. Cuma ilmuwan dalam Islam itu tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, banyak itu. Macam-macam anunya. Profesor doktor itu mengatakan apa? Kalau dapat berhaji ini setiap bulan lah. Kenapa setiap bulan? Supaya tidak jatuh korban wafat lagi. Kan terlalu berdesakan itu membuat sesak nafas lalu wafat. Nah, banyak pula penyakit menular dan sebagainya. Nah, jadi gimana? Setiap bulan aja bergiliran antar negara pergi berhaji. Profesor doktor itu orang Islam itu. Ya, padahal haji adalah ibadah. Ibadah itu tunduk kepada dalil, tidak tunduk kepada akal. Nah, banyak itu. Apa itu hukum Islam? Biadab. Masa mencuri potong tangan, membunuh dibunuh, berzina dicambuk atau dirajam. Biadab tak manusiawi itu hukum Islam itu. Nah, orang Islam loh yang mengatakan itu. Padahal itu kan ayat Al-Quran yang mengatakan cambuk 100 kali, potong tangan, kisas, itu kata Al-Quran. Orang Islam Indonesia walaupun dia ilmuwan tidak beriman kepada kitab sucinya. Karena apa? Karena dia lebih memperturutkan akal dan hawa nafsu daripada memperturutkan imannya kepada Al-Quran. Nah, gitu. Ya, itu yang kita sayangkan. Nah, makanya MUI, Bapak Ibu, tahun 2005 mengeluarkan fatwa. Haram hukumnya kita punya paham. 1, liberalisme. 2, sekularisme. 3, pluralisme. Tidak boleh. Karena itu berbahaya dalam memahami Al-Quran.
Nah, mereka memahami Al-Quran seperti memahami Injil. Nah, itu tidak boleh. Karena Al-Quran itu punya kaidah-kaidah tafsir untuk memahaminya. Tidak boleh apa hermeneutika itu untuk memahami Injil itu, bukan untuk memahami Al-Quran itu. Tapi kaum liberalis membawa hermeneutika itu untuk memahami Al-Quran. Nah, sehingga jadinya ya banyaklah ya Al-Quran itu ditolak oleh mereka. Silakan Pak. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu temporer, sempurna, itu perjalanan dulu sikap tidak sama diri. Nah, sedangkan dia seperti yang saya katakan tadi, dia orang berpikir juga, gitu kan, sekolah bukan itu boleh bilang, jadi sekolah mencari dokter yang diberikan. Jadi kalau berpikir, bagaimana kok timbul sih? Seperti malas seorang profesor di kalangan kiai lagi, tapi pernyataannya itu yang bertentangan. Apakah dia tidak mengatakan soal apakah tidak dia, dan tidak apa semua. Tapi kayaknya kalau begitu juga, yang saya pertanyakan juga. Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, para pakar kita ini Pak melahirkan statement yang seperti itu berdasarkan bacaannya. Ya, berdasarkan bacaannya. Misalnya Nurholis Majid dulu, Munawir Sazali, terus siapa lagi? Harun Nasution. Ya. Nah, itu murid orang Yahudi di Amerika. Murid orang Yahudi di Amerika. Jadi wajar mereka berpendapat seperti itu. Nah, jadi orang berbicara berdasarkan bacaannya. Mereka kebetulan bacaannya adalah karya para tokoh Yahudi, para ilmuwan Yahudi, dan belajar agama Islam kepada profesor Yahudi di Amerika itu. Nah, ya, saya merasa gembira. Waktu itu saya guru Tawali Padang Panjang, alma mater saya di situ. Nah, saya diberi beasiswa untuk kuliah ke Ciputat. Salah satu di antara dosen saya, Pak Harun Nasution itu, Pak Menteri Agama Munawir Sazali, dia sedang jadi Menteri Agama di kala itu. Nah, itu luar biasa, Pak. Pemikiran mereka memang takut kita. Kalau pemikiran mereka itu yang berkembang dan itu yang dipakai di Indonesia, ngeri kita, Pak. Ya, kenapa? Itu tadi buah dari belajar. Kalau Pak Munawir Sazali MA-nya itu di London, di Inggris. Nah, magisternya. Nah, itu beliau malah mengajarkan tarikh tasrih Islami, sejarah pembentukan hukum Islam. Nah, itu Pak Munawir. Kalau Pak Harun di Amerika di McGill University, alumni situ dia. Nah, beliau ini parah sekali sekulernya. Jadi memang kenapa para pakar kita seperti itu? Jawabannya ialah berdasarkan buku-buku rujukan mereka dan guru-guru mereka di barat itu. Jadi belajar Islam kok ke barat? Nah, kalau itu pertanyaannya, kok belajar Islam ke barat? Itu kebijakan dari alumni barat. Namanya siapa? Profesor Dr. Mukti Ali. Yang diangkat oleh Pak Harto jadi Menteri Agama. Nah, dia ilmunya filsafat itu, Pak. Lalu begitu dia sudah jadi Menteri Agama, dimasukkanlah mata kuliah filsafat ke Yeyen se-Indonesia, Yeyen dan Stein se-Indonesia. Nah, hingga sekarang. Malah sekarang di Yeyen Padang itu mata kuliah agama tinggal 35%. 65% mata kuliah umum. Karena sudah jadi universitas, bukan lagi institut. Nah, jadi saya atau kawan-kawan yang sudah hampir pensiun ini bersikeras juga agar mata kuliah agama itu ditambah, karena Yeyen Padang ini didirikan dulu oleh para ulama kita untuk mencetak calon ulama, bukan mencetak sarjana Islam. Tidak akan mungkin lahir di Yeyen ke depan para ulama atau calon ulama kalau mata kuliah agama tinggal 35%.
Nah, itu akan diberlakukan mulai tahun 2027. 35% lagi mata kuliah agama. 65% mata kuliah umum, sosiologi. Ya. Nah, karena rektornya juga, rektor sekarang itu kan sarjana bahasa Inggris. Nah, jadi ya Pak, tidak lagi dari kalangan agamawan Islam yang memimpin UIN. Nah, sehingga warna sekuler juga mulai mewarnai UIN. Ya. Jadi oleh karena itu kita sayangkan. Kalau saya dulu Bapak Ibu berkuliah di Fakultas Syariah, kami satu lokal itu satu pun tidak ada yang ditemukan tidak pandai baca kitab kuning. Satu pun. 17 orang kami selokal waktu itu semua pandai baca buku, tidak berbaris itu. Kalau sekarang mahasiswa saya di Fakultas Syariah itu ada 40 orang, 38 orang, satu pun tidak ada bisa baca kitab kuning. Satu pun tidak ada. Bagaimana mau menyandarkan pengharapan kepada anak-anak seperti itu? Padahal ilmu keislaman itu sumbernya dari kitab kuning itu. Mereka tidak pandai membacanya. Tidak tahu dia mana maf'ul bih, mana fa'il. Jangan tanya apa beda maf'ul bih dengan maf'ul fih, dengan maf'ul li ajlih, dengan maf'ul mutlak. Oh, itu tidak kajian mereka itu. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Jadi memang kita ke depan itu tantangannya makin berat. Sekarang saja kan Padang sudah jadi apa itu LGBT nomor 5 terbesar di Indonesia. LGBTQ. Nah, sekarang tambah Q lagi. Ya. Jadi itu yang kita sayangkan bahwa agama ke depan kurang berperan. Yang berperan itu kekuasaan dan uang serta politik. Nah, politik itu dapat kekuasaan. Ya Pak. Mungkin itu yang ada hadis yang mengatakan bahwa orang ini akan pecah menjadi golongan. Golongan Yahudi itu satu golongan, umat Islam itu tiga golongan. Iya. Salah satunya yang demikiannya yang liberal itu, apakah itu termasuk satu firqah penyimpangan dalam akidah? Iya Pak, betul, itu firqah. Ya, kalau mazhab wajar, kalau firqah enggak. Kalau mazhab wajar itu, mazhab Syafi'i boleh beda dengan mazhab Abu Hanifah, tidak ada masalah. Beda. Tapi kalau firqah, itu sudah kelompok-kelompok. Kalau sudah kelompok-kelompok, apa kata Al-Quran? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan kelompoknya. Kata NU yang terhebat, kata Muhammadiyah yang terhebat, kata yang lain juga begitu. Kata Salafi saja yang benar, di luar Salafi salah semua. Tidak jelas manhajnya. Ya, kata Jamaah Tabligh yang benar. Kata Syiah saja yang benar. Kata Ahmadiyah saja yang benar. Gitulah Pak, betul itu hadis Nabi itu. 73 kelompok, melebihi kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Masing-masing berbangga-bangga dengan kelompoknya. Berbangga-bangganya gimana? Seperti itu tadi. Merasa cuma kelompoknya benar, kelompoknya saja yang benar, kelompok lain salah semua. Karena mereka yang benar, mereka saja yang berhak masuk surga. Dulu ada lagi Darul Arqam. Sekarang ada juga yang masih bertahan tuh LDII, malah makin berkembang. Ya Persis, kalau Persis itu dulu itu apa? Di Jawa saja, sekarang sudah ada di Medan dan sebagainya. Jadi Ustaz, jadi yang benar itu kan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tolong jelaskan bagaimana yang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang masalah Pak. Satu, istilah Ahlussunnah wal Jamaah bukan dari Nabi, itu dulu, bukan hadis. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah bukan dari Nabi. Tidak ada hadisnya. Itu hanya ciptaan para ulama saja supaya membedakannya dengan kelompok yang ingkar sunnah atau tidak mau berjamaah, mengucilkan diri seperti Mu'tazilah. Memisahkan diri. Mu'tazilah itu mengucilkan diri. Nah, jadi supaya membedakan dengan yang lain diberilah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya adalah pengikut sunnah dan yang mau bergabung jamaah. Masalahnya di situ justru Pak. Semua mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah Jamaah. NU, Muhammadiyah, LDII,
Semua ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah itu, jadi satu penamaan bukan dari Nabi, yang kedua saling mengklaim bahwa mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah. Nah gitu, jadi itulah problema kita. Dan kita memang merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Buya Hamka. Zaman Buya Hamka tidak ada begitu, Pak. Orang masih bersatu padu. Zaman Buya Hamka mana ada apa itu perbedaan-perbedaan tajam seperti itu, nggak ada. Karena Buya Hamka itu berani tegas. Jangankan terhadap umat Islam, terhadap presiden pun dia tegas. Ya. Haram Natal bersama. Nah, Pak Harto malah Natal bersama juga. Lalu Buya Hamka mengundurkan diri. Kalau ucapan ulama tidak didengar lagi, untuk apa saya tetap duduk di sini? Nah itu kata Buya Hamka itu. Waktu mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI Pusat. Gitu. Nah waktu itu tidak ada macam-macam. Tapi setelah tidak ada Buya Hamka, macam-macam lah. Menuju hari di istana ketika Ibu Tin wafat. Nah, zaman Buya Hamka mana ada itu kegiatan-kegiatan menuju hari. Wafat istri menteri, biarin aja. Nggak ada menuju hari tahlilan, yasinan gitu. Gitulah. Jadi memang harus ada ulama, Pak. Ulama yang karismatik, yang diakui bukan hanya oleh rakyat tapi juga oleh penguasa. Baru akan bisa hidup Islam kembali sebagaimana pernah dulu di era-era Buya Hamka itu. Kira-kira gitulah, Pak. Ah iya. Kriteria baku itu tidak ada, Pak. Justru tidak ada, itulah makanya semua pihak ngaku-ngaku sebagai, kalau ada kriteria baku tidak bisa itu. Masa Ahlussunnah Jamaah nih, nah, dilihat kriteria terpenuhi tidak, berarti kalau Ahlussunnah Jamaah tidak bisa kita begitu. Kenapa? Tidak ada ditetapkan kriterianya. Yang ada cuma Ahlussunnah itu adalah menerima sunnah Nabi sebagai ajaran agama Islam. Yang kedua, jamaah itu artinya mau bersatu, mengikut pada Al-Quran dan Sunnah. Semua ngaku ikut Al-Quran dan Sunnah. Cobalah kita lihat, kita tanya jamaah tabligh, Anda ikut Al-Quran dan Sunnah tidak? Iya. Kita tanya Salafi. Jadi kubu yang paling bertentangan itu antara jamaah tabligh dengan Salafi. Kata Salafi ikut Al-Quran dan Sunnah, kata jamaah tabligh juga ikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi itulah justru karena tidak ada kriteria baku itu, Pak. Ya itu tadi, karena memang tidak ada kesepakatan yang bulat tentang kriteria, tidak dibuatkan. So kalau dibuatkan nanti akan terjadi perpecahan di kalangan umat. Kalau adinyo, saya membuat tolak ukur mah, berarti nyo ingin membuat awakku berada di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, macam-macam itu, Pak. Jadi perpecahan yang timbul kalau dibuat kriteria atau patokan itu. Nah, gitulah Pak ya. Ada Ibu tadi tunjuk tangan, silakan Bu, belakang Bu. Ya, silakan Bu. Iya, itu kan masalah kemauan sebenarnya. Umat Islam kurang kemauannya untuk mendalami kitab sucinya sendiri. Kalau kemauan kuat, jadi orang-orang masuk Islam itu, ilmuwan yang masuk Islam itu kemauannya kuat untuk apa? Mendalami Al-Quran. Kalau kita lihat ayat ini, Bu, apa? Nomor 6 ini, di situ kan apa? Dijelaskan itu soal mentadaburi, didalami Al-Quran itu. Nah, memang mu'alaf itu mereka targetnya untuk mendalami bagaimana betul ajaran Islam. Coba kita lihat sekarang Doditan itu. Bandingkanlah dengan banyak buya, banyak ustadz. Dia menguasai Al-Quran, menguasai Injil. Sehingga bisa dialog dengan pemuka agama Kristen. Selaku dia seorang mantan Kristen, dia menguasai Injil dengan baik. Nah, karena menguasai Injil dengan baiklah dia melihat kelemahan-kelemahan pada Injil dan dia melihat kehebatan Al-Quran. Jadi kalau dialog dengan orang-orang yang mantan dari agamanya itu, ya dia sudah bisa mengalahkannya karena memang dia menguasai Al-Quran. Gitu. Kita ambil tadi contoh Kristen itu apa? Yesus menebus dosa di tiang salib. Ya, Yesus menebus dosa di tiang salib. Saya pernah dulu
ada satu pelatihan penanggulangan narkoba namanya tingkat nasional. Kapolri salah satu narasumbernya. Nah, kebetulan saya di satu kamar kan di hotel itu dengan sarjana tamat S2 teologi Kristen dari Filipina, malah dia teologinya. Orang NTT, dia pastor, nah, tapi sekamar dengan saya karena semua agama dilibatkan penanggulangan narkoba itu. Tahun 92 di Jakarta, di Said Jaya Hotel. Nah itu Bapak Ibu, saya tanya, mohon maaf ya, saya bukan menggugat Kristen, tapi ini pertanyaan yang terus menggelayut di kepala saya ini. Apa itu Pak Ustaz? Begini, kan Yesus itu dikirim Allah untuk menebus dosa semua manusia. Iya, beliau tentu ikhlas menerima tugas dari Tuhan Bapa. Iya. Kalau iya, pertanyaan saya ialah, kenapa ketika berada di tiang salib, dia berkata, Yesus itu, Eli, Eli, lama sabachthani. Langsung dia serobot, maaf Pak Ustaz, bagi kami itu akidah. Akidah cukup diimani, tidak untuk didiskusikan. Itu jawabannya. Tidak mau dia yang diskusikan. Bapak Ibu tahu itu apa arti yang saya sebut tadi? Itu bahasa Ibrani. Eli, Eli, lama sabachthani. Terjemahnya apa? Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau biarkan aku? Kenapa tidak engkau bantu aku di salib ini? Kalau memang dia sudah ikhlas untuk disalib guna menebus dosa seluruh manusia, ngapain pula minta bantu kepada Tuhan Bapa? Ikhlas sajalah meninggal di tiang salib itu. Ini dia tidak ikhlas, dan itu tercantum dalam Injil. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia ngomong kepada Tuhan Bapanya, Nabi Isa itu. Kenapa sampai begitu? Berarti nggak ikhlas dong. Tidak bisa dia jawab, bagi kami akidah hanya untuk diimani, tidak untuk didiskusikan. Itu jawabannya. Tidak mau dia membahas itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu satu contoh. Dalam Islam apa saja bisa dibahas. Apa saja. Sifat Allah, perbuatan Allah, silahkan dibahas. Tidak ada masalah. Akidah itu. Ya, gitulah. Itu sekedarnya. Jadi memang orang-orang yang pakar-pakar di luar Islam masuk Islam, mereka ingin untuk berislam secara baik. Karenanya mereka dalami Al-Quran. Sementara umat Islam ini yang sudah dari lahirnya beragama Islam, itu kadang kemauan untuk berislam secara baik itu kurang. Sehingga tidak mendalami Al-Quran. Gitulah, Bu. Jadi kemauan itu, kan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kalau kemauan itu kuat, bisa. Itu contohnya tadi, kemauan kuat. Dia buta dari lahir. Tapi kemauannya kuat untuk bisa menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz. Juara dia di mana-mana. Musabaqah. Gitu. Padahal, kalau secara logika, akal sehat, tidak masuk akal itu. Orang tunanetra dari lahir kok bisa hafal Al-Quran 30 juz. Cuma dengan meraba-raba huruf Braille itu saja. Al-Quran huruf Braille itu aja diraba-rabanya bisa hafal 30 juz. Itu luar biasa. Itu karena ada kemauan tadi. Gitulah kalau ada kemauan, ada jalan. Begitu Ibu. Belakang sekali, silakan Ibu. Yang mananya Bu? Nomor berapa Bu? Nomor 8. Iya. Nomor 8 itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu keseluruhannya hanya berisi kebenaran. Tidak satupun ayatnya yang berisi kebatilan. Tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak benar. Ya. Dalam apa itu disebut Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. La raiba fi, tidak boleh meragukan. Kenapa? Karena isinya kebenaran semua. Al-haqqu min rabbik, itu kebenaran datang dari Tuhanmu. Jadi dicari kebatilan dalam Al-Quran, tidak ada kebatilan. Allah yang katakan tidak ada. Kalau ada, itu hanya hasil pemikiran manusia saja. Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani yang coba-coba ingin mencari kelemahan Al-Quran gitu. Itu hanya pemikiran mereka. Tapi kalau diadu mungkin itu enggak benar ternyata. Tidak ada kebatilan. Ya, cobalah Bapak Ibu, adakah satu ayat Al-Quran itu yang bertentangan dengan ilmu kesehatan? Tidak ada.
bertentangan dengan ilmu ekonomi, tidak ada. Malah makin maju zaman, makin terungkap kehebatan Al-Quran. Dulu zaman nenek-nenek kita itu apa? Kita tanya, yauma tukallimuna aydihim. Pada hari itu tangan mereka berbicara kepada kami, kata Allah. Kita tanya nenek kita, bagaimana tangan bisa berbicara orang dia nggak punya mulut? Allah itu kan maha kuasa. Tapi dengan ilmu pengetahuan tidak. Ya, dengan ilmu pengetahuan dikatakan apa? Tangan berbicara itu melalui sidik jari saja di dunia sudah bisa tangan berbicara. Melalui sidik jari. Misalnya seorang perampok masuk ke sebuah rumah, dirampoknya beberapa benda berharga di rumah itu. Polisi apa yang dia cari? Sidik jari. Apa benda yang dipegang? Daun pintu. Dianukan debu itu, lalu nanti nampak sidik jari di foto. Tinggal mencari orangnya yang sidik jarinya sama dengan itu. Bukankah setiap kita punya sidik jari di KTP kita? Gampang bagi polisi mencari itu. Ini perampok si ditangkap dia. Jadi itu tangan berbicara di dunia sudah bicara tangan melalui sidik jari. Ya, tidak bisa diingkari itu. Sekarang misalnya soal ijazah, sudah dikatakan pula, ini bukan tanda tangan ayah saya, tanda tangan ayah saya tidak begini, kata anak mentandaikan di di UGM ya. Jadi itu kan tangan berbicara namanya, melalui tangan bisa berbicara. Kalau tanda tangan inyo, doha, itu kan buah hasil dari tangan itu, tanda tangan itu. Jadi di dunia saja tangan sudah berbicara, apalagi di akhirat. Yauma tukallimuna aydihim. Pada hari itu nanti tangan mereka akan berbicara kepada kami, kata Allah. Apa yang dilakukan oleh tangan, pokoknya tangan itu jadi saksi. Di dunia saja sudah bisa tangan bicara melalui sidik jari, melalui tanda tangan. Gitu. Banyak pejabat masuk penjara tidak korupsi, tapi karena memberikan tanda tangan. Dia tidak korupsi, cuma membubuhkan tanda tangan, akhirnya masuk penjara juga. Karena menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Tanda tangan itu. Jadi tangan itu bisa berbicara, gitulah. Hebatnya Al-Quran itu. Jadi makin maju zaman, makin nampak kehebatan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu betul-betul berisi kebenaran. Diuji dari aspek apa saja, dia tahan uji. Tidak ada kebatilan dalam ayat Al-Quran. Dulu Munawir Sazali, dosen saya di Ciputat itu, Menteri Agama, itu mengatakan apa? Tidak adil itu laki-laki perempuan 2:1 kewarisan. Yang adil itu 1:1 sama banyak. Janganlah perbedaan jenis kelamin berakibat berbeda pula hak mereka terhadap harta warisan orang tuanya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita analisa secara logika itu, seorang anak perempuan, ayahnya wafat, lalu kalau dia sama besar jatahnya dengan saudara laki-lakinya, kan banyak sudah kuasa. Lalu dia kemudian nikah dengan seorang laki-laki. Sebulan setelah nikah wafat dia. Harta warisan yang dia bawa dari rumah orang tuanya banyak tadi itu siapa? Itu suami barunya. Suami itu orang lain, baru sebulan nikah. Coba bayangkan itu. Untuk suami barunya. Harta warisan yang banyak itu. Itu kalau sama banyak jatah laki-laki dan perempuan. Satu. Yang kedua, kalau seorang perempuan janda, ayahnya tidak ada lagi, nanti akan jadi wali nikahnya siapa? Saudara kandungnya. Saudaranya lah yang mendaftarkan ke KUA, saudaranya yang membuat undang, segalanya saudara laki-lakinya bertanggung jawab. Makanya saudara laki-laki itu 2 kali saudara perempuan jatahnya. Kalau nanti meninggal, saudari perempuannya meninggalkan sekian banyak anak yatim, yang tanggung jawab siapa? Saudara laki-lakinya. Makanya wajar dia 2 kali saudara perempuannya dapat. Dari segi itu saja sudah terbukti kebenaran dan kehebatan Al-Quran. Baru dari segi itu, belum lagi dari segi yang lain-lain.
Gitu Bapak Ibu. Itu baru dari satu sisi analisanya itu, belum dari sisi yang lain-lain. Perempuan itu nikah akan ditanggung oleh suaminya biaya hidupnya, nafkahnya. Tapi kalau laki-laki, dia akan menafkahi istrinya, dia menafkahi anaknya, makanya dia dapat 2 kali perempuan jatahnya. Gitu. Jadi apapun ayat yang kita analisa, itu menunjukkan kehebatan dan kebenaran Al-Quran, tidak kelemahan. Kecuali kelemahan itu nampak oleh siapa tadi? Kaum liberalis, kaum sekularis, dan kaum pluralis. Seolah-olah itu kelemahan Al-Quran, padahal enggak, itu menurut versi mereka saja. Iya. Poligami itu begini, Bapak Ibu. Satu, tidak bersifat mutlak. Siapa saja suami boleh berpoligami, tidak ada ayatnya itu. Tidak ada. Poligami itu dalam Al-Quran syaratnya itu 2. Satu, dia punya kemampuan secara finansial untuk mendayung 2 keluarga sekaligus. Kalau 2, kalau 3 keluarga sekaligus, kalau 4 keluarga sekaligus. Finansial itu tidak hanya di kala hidup, Pak. Coba kalau seseorang berpoligami, istrinya 4, masing-masing anak, masing-masing istri punya 5 anak, berarti anaknya 20. Mati mendadak dia. 20 anak yatim. Siapa yang menghidupi coba? Tidak boleh berpoligami serampangan, tidak boleh. Iya benar itu Pak. Satu baru itu. Jadi kondisi terburuk harus jadi pertimbangan sebelum berpoligami. Yang kedua, disyaratkan oleh Al-Quran itu apa? Punya kemauan kuat untuk bisa berlaku adil di kalangan sesama istrinya. Nah, sanggup enggak? Orang Minang enggak sanggup itu. Orang Minang tidak sanggup itu berlaku adil itu. Kenapa? Orang Minang itu mengatakan condong matu kena rencak. Condong salero kena lama. Jadi oleh karena tidak mampu orang Minang itu berlaku adil, bagaimana mau berpoligami? Itu baru menurut ayat Pak. Belum lagi menurut aturan hukum nasional kita. Itu baru menurut ayat, yang 2 itu saya sudah hampir mustahil dipenuhi itu. Belum lagi menurut hukum nasional. Hukum nasional apa? Izin tertulis dari istri di atas segel bermaterai. Materai Rp10.000. Izin tertulis dari istri. Tidak boleh diketik tulisan tangan istri. Satu itu. Yang kedua, izin tertulis dari atasan langsung di kantor, kepala kantor. Kalau dia pegawai negeri atau ASN. Atau tentara, atau polisi, atau hakim, atau jaksa, atau pegawai negeri. Izin tertulis. Yang ketiga, izin tertulis dari pengadilan agama setempat. Lah dapat 2 surat izin tertulis. Tambah lu cek lagi. Dari pengadilan agama lu lagi. Pengadilan agamanya panggil istri. Ya ibu rela suami ibu memadu ibu. Kok sabana lah kok, Kecek hakim kok. Sabana lah kok, Biasa suamiku di rumah ibu saya taruh kini kok gak sampai harinya ada di rumah, 3 hari saya di rumah ibunya. Ali nak kabar di ibu rasulnya kuah. Alai kata dangakan kecek para tetangga biko kuah. Ko arisan ga ibu. Kalau mah ibu tu emang ko di duanya di suaminya Ali kata dangan di ibu tu kecek hakim di pengadilan agama. Ndak jadi ibu izinkan dopa aja. Pak Hakim ndak jadi ibu izinkan dojanya. Baik itu Pak dipanggil. Kepala kantor kadang juga dipanggil ke pengadilan agama, Pak. Saudara betul-betul sudah wawancarai dia, sudah interogasi dia untuk saudara selaku atasan tanggung jawab ini. Kata hakim di pengadilan agama. Jadi kalau enggak saudara 9 bulan penjara. Ini pidana memberi izin yang tidak layak diberi izin. Ada aturannya itu, Pak, 9 bulan penjara, Pak. Atasan kalau memberi izin bawahan yang tidak layak izin untuk berpoligami. Nah, kalau saudara 3 surat izin itu baru Pak Kua berkenan untuk memproses dinikahkan berpoligami. Nah, gitu. Itulah sebabnya banyak orang kawin diam-diam, nikah siri namanya. Karena 3 surat izin kok tidak mudah dapatnya dah. Dapat. Kata istri, langkahi dulu mayat saya. Nah, begitulah Pak. Jadi tidak mudah untuk berpoligami, termasuk
aturan hukum nasional kita mempersempit ruang gerak untuk bisa berpoligami itu. Gitulah. Ya, jadi ayat juga dua syarat itu saya sudah payah memenuhinya. Satu, kemampuan secara finansial, yang kedua kemauan kuat untuk bisa berlaku adil di kalangan sesama istri. Alas ada wale seri Pak. Lasang ada wale seri dah dolai pertanyaan nah. Jadi itulah Pak Ibu, tolong ditadabbur, didalami Al-Qur'an dengan apa tadi? Miliki kitab tafsir. Kalau dapat yang terbaik, Tafsir Al-Munir oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili. Ya, itu mengalahkan tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, tafsir Al-Misbahnya Pak Qures, tafsir lain-lain. Ya, termasuk tafsir Al-Maraghi. Walaupun Al-Maraghi itu dulu adalah rektor Universitas Al-Azhar Kairo, tapi setelah beliau tiada, datang pula Wahbah Zuhaili yang tafsirnya jauh lebih berkualitas. Ya. Jadi kalau dapat itu tafsir ada di rumah kita. Nah, dibaca setiap hari sehingga kita tahu apa isi kandungan ayat menurut kaedah-kaedah tafsir. Nah, itu yang penting, menurut kaedah-kaedah tafsir, tidak menurut kaum liberalis, kaum pluralis, kaum sekularis, enggak. Menurut kaedah-kaedah tafsir. Nah, untuk menafsirkan Al-Quran itu ada kaedah-kaedahnya, tidak boleh serampangan. Nanti dibawa pula hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, itu sudah parah itu. Nah, gitulah. Yalah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.